Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang tu bagus muliakan, tu bagus cintai, dan tu bagus hormati para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, saudaraku imam-imam manakib wa jami'il jamiyah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, yang pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah masih ditetapkan untuk kumpul bersama oleh Allah lewat sababiyah sohibul majelis yang tu bagus muliakan, tu bagus cintai, Al-Mukarram Abagai Haji Dr. Andes Bambang Irawan. Semoga beliau dengan keluarga selalu diberikan kesehatan yang barokah, ditambah umur yang barokah, dan juga apa yang dimaksud, apa yang dituju semuanya dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Dan juga hadir tengah-tengah kita dari jauh Kiai Haji Syarif Hidayatullah dari Bogor, Abi Komarudin, alhamdulillah, juga Ustaz Zubair, Ustaz Zaiful, Ustaz Haq Zain, dan juga Ustaz Saroni, bil khusus semua saudaraku. Dan juga alhamdulillah malam hari ini juga ada perwakilan dari Pencaksilat Siliwangi yang kemarin kita acara. Berarti kan nyambung ya. Mudah-mudahan dari anggota ataupun ketua dari Pencaksilat Siliwangi selanjutnya terus-menerus hubungan baik dengan jamaah Dzikir Manaqib. Dan juga semoga pertemuan jamaah manaqib dengan siapapun mendatangkan barokah dari Allah. Amin. Karena apalah artinya satu buah pertemuan diungkap dengan bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa cinta, tapi berakhirnya tidak dengan barokah, tidak ada manfaatnya. Indah dalam sesaat, namun nanti akan menjadi luka berkepanjangan kalau tidak ada barokahnya. Kalau pertemuan yang ada barokahnya, indah di dalam pertemuan awal, selanjutnya terus-menerus akan membuahkan benih-benih kecintaan yang lama tidak berjumpa, akan timbul satu buah kerinduan. Sekali bertemu itu ada satu buah kebahagiaan. Maka oleh karena itu, di mana saja jamaah manaqib berpijak, di mana saja jamaah manaqib pengajian, di wilayah mana saja, semoga ketemu orang-orang yang baru kenal jamaah manaqib, pertemuannya mendatangkan barokah. Barokah dari Allah. Dan kalau sudah ada pertemuan mendatangkan barokah, saya rasa ya akan menjadi pertemuan yang bermanfaat. Nggak mungkin nggak bermanfaat kalau pertemuannya barokah. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat dan salam tetap selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagus juga mengaturkan terima kasih kepada para tur pemerintah setempat, wabil khusus Pak RW yang selalu dengan setia ya untuk membackup, membantu terselenggaranya acara setiap bulan. Jadi setiap malam Rabu Pahing di tempat ini, doakan semoga dijaga istiqomahnya. Jangan sampai cuma ramai di awal, nanti buntutnya makin mengikis. Kalau perlu tambah bulan, tambah rame. Jadi gini loh ya, saya pernah ngomong di tempatnya Ustaz Ramlan waktu itu ya, saya ngomong gini, kadang orang gini ya, ikut pengajian, tiba-tiba pengajian jamaahnya berkurang, jadi ikut-ikutan nggak berangkat, rasa malas kan ada, betul apa enggak? Kenapa nggak berangkat? Ah, sepi banget loh. Kalau memang sepi, kita harusnya berangkat, ramein, betul apa enggak? Kalau perlu katakan kepada teman-teman kita, kamu cinta dengan Syekh Abdul Qadir, kamu cinta dengan Rasulullah, kamu cinta dengan Islam, cinta. Loh, kalau kamu cinta masa kamu biarkan ada pengajian sepi begitu? Ayo kita berangkat bersama-sama biar yang kita cinta tidak malu, kan begitu sebenarnya. Berapa enggak? Kebanyakan orang kan makin sepi makin ogah. Kenapa nggak berangkat? Abisnya sepi banget. Lah pengen rame mengaji di pasar. Bener apa enggak gitu? Kalau memang ada pengajian sepi, berangkat ajak teman-temannya. Kalau perlu keluarganya bawa biar tambah-tambah rame. Punya anak 3, bawa 3-3-nya. Yang dituntun, yang digendong. Betul apa enggak? Enggak apa-apa, udah bawa.
Kenapa? Saya kepengen memakmurkan agamanya Allah biar pengajian nggak kelihatan bangkrut, kan begitu sebenarnya. Bener apa enggak? Jadi kita orang Islam kalau memang benar-benar cinta kepada agama kita, otomatis kita akan menjaga. Kalau kita cinta kepada wali Syekh Abdul Qadir Jilani khusus, kita akan jaga. Kalau kita cinta dengan pengajian, kita akan jaga. Jangan sampai yang kita cinta ini ketiban malu. Bener gak gitu jawabnya? Dan malam hari ini saya sangat berterima kasih masih pada mau hadir ke tempat ini. Kalau perlu saya minta kepada Allah semoga yang hadir malam hari ini tiap bulan tuh didatangkan ke tempat ini oleh Allah. Jadi nggak perlu lihat siapa yang mimpin nanti ke depan. Yang penting datang ngajinya, tujuanmu kan bukan kepada siapa yang mimpin, tujuannya kepada Allah. Jadi orang bisa dilihat lurus dan tidak tujuannya kepada Allah, kadang diuji dengan berbagai macam pergantian face, pergantian wajah, pergantian karakter, pergantian ini. Masihkah dia masih iman ke Allah? Mohon maaf gini ya, Nabi Adam sama nggak dengan Nabi Idris? Beda. Nabi Idris sama nggak dengan Nabi Hud? Nabi Hud sama nggak dengan Nabi Soleh? Beda terus. Dari Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, sampai baginda Rasulullah, ini beda-beda semua. Kenapa kok dibuat beda-beda gini semuanya? Karena kan walaupun perbedaan utusan, perbedaan orang, perbedaan wajah, perbedaan karakter, perbedaan bawaan, toh tujuannya sama, tetap membawanya kepada Allah. Betul apa enggak? Jadi kalau kita fanatisme kepada satu orang, mohon maaf, satu orang hilang, kamu nggak punya lagi wasilah. Tidak boleh fanatisme seperti itu. Saya pro dengan Nabi Adam, saya pro dengan Nabi Hud, saya pro dengan Nabi Soleh, saya pro dengan Nabi Ibrahim, saya pro dengan Nabi Yunus, saya pro juga. Saya sangat cinta dengan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena beliau semua adalah utusan Allah. Jalan kita buat menuju kepada Allah. Betul apa enggak gitu ya, Ma? Jadi gitu ya. Kalau memang niatmu lillah karena Allah, tujuanmu karena Allah, yakin kamu tidak akan fanatisme kepada satu face atau satu wajah, satu karakter, satu orang. Karena tiap kiai kan punya karakter beda-beda. Coba tadi suara saya sama suara Ustaz Jumai sama enggak? Beda. Kalau sama berarti saya satu peranakan. Beda. Dan punya rasa berbeda. Suara saya kalau didengerin sama istrinya Ustaz Jumai ya, dibanding suara Ustaz Jumai lebih enakan suara dia. Kalau didengerin bininya, kalau dengerin bini saya enakan suara saya. Ayo, bener gak ini? Sebenarnya kan bukan suara yang ditentukan, nilai yang dibaca. Betul apa enggak? Apa sih yang dibaca? Kan Sayyidina Ali pernah mengatakan jangan lihat siapa yang bicara, lihat isi pembicaraannya. Setelah lihat isi pembicaraannya, kemana arah tujuannya, disambung lagi kan bisa. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat isi pembicaraannya. Setelah lihat isi pembicaraannya, kemana tujuan arah pembicaraannya. Kalau cuma dengerin pembicaraan doang, nggak ngambil tujuannya, nanti kita rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, kumpul seperti ini, tapi nggak tahu yang diucapkan tujuannya kemana, yang dibaca tujuannya kemana. Bener nggak ini? Kayak macam gini, kita baca Al-Ikhlas, tujuannya kemana? Kepada Allah. Asmaul Husna tujuannya kepada Allah. Istighfar tujuannya kepada Allah. Sholawat juga karena tujuannya kepada Allah. Ini bagian perintah dari Allah. Jadi kan gitu. Jangan lihat siapa yang bicara, lihat apa yang dibicarakan. Setelah kamu lihat apa yang dibicarakan, kemana arah tujuannya. Biar pembicaraannya baik. Kalau tujuannya kepada diri, maka nggak selamat juga kita hadirin. Tapi kalau tujuannya kepada Allah, ini akan menambah keimanan kita. Allahumma amin. Menambah keyakinan kita. Jadi siapapun yang ngomong, kalau memang tujuannya kepada Allah, dengarkan, ambil, petik buahnya, lalu makan atau amalkan. Nanti kamu merasakan nikmatnya dari apa yang telah disampaikan. Allahumma amin. Jadi gitu aja sebenarnya ya. Saya berharap betul di mana saja ada pengajian di Kirman Hakim, semuanya orang-orang itu antusias. Amin. Wabil khusus jamaahnya tersendiri. Antusias. Artinya apa? Saya cinta dengan Syekh Abdul Qadir. Malu saya kalau pengajian Syekh Abdul Qadir itu enggak turun tangan. Malu saya kalau saya tutup mata dari pengajian Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena saya cinta dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Karena apa? Ada orang punya tahapan-tahapan. Kemarin malam Sabtu pernah saya katakan ada orang tahapan munafik, ada orang tahapan awam, ada orang tahapan baru, termasuk orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang dicintai. Nah, saya dan jamaah ini kadang-kadang masih termasuk alam munafik. Contohnya
saya kasih contoh kecil aja. Kamu cinta ke Allah, Allah nomor satu bagi saya. Tapi kadang-kadang antara ngaji sama kondangan, kita kondangan duluan. Ayo betul apa gak itu? Antara ngaji sama malas, kita malas duluan. Katanya Allah nomor satu. Punya duit umpamanya ya 100.000. Ini kita mau kasih bini apa kotak masjid apa kita kasih anak yatim, kan ngasih bini duluan. Kenapa? Karena bini mah pelototannya kelihatan, anak yatim mah melotot kawan. Bener apa gitu? Katanya cinta kepada Allah, Allah nomor satu. Enggak, selama ini kita tidak pernah menomorsatukan Allah sebenarnya. Sebenarnya kita hanya dalam ucapan mengutamakan Allah. Allah nomor satu bagi saya, Allah yang utama bagi saya. Padahal di dalam perbuatan kamu tidak pernah menomorsatukan Allah. Dalam perbuatan nggak pernah kita mengutamakan Allah. Kadang-kadang Allah kita kasih paling ujung. Kalau waktu lagi senggang banget baru berangkat. Bener apa enggak? Kalau duit ini udah cukup, sisa 2.000 ini baru sumbangin. Jadi sebenarnya ini Allah ini nomor satu atau nomor 20? Ayo coba nomor satu atau nomor 20? Paling akhir. Udah kebelangsak. Kadang-kadang sama kopi gini ya, kita masih ngalahin kopi. Masih menangin kopi ketimbang Allah. Bener gak gitu jamaah? Allahu Akbar, tanggung lagi ngopi. Berarti kan masih menangin kopi kita ketimbang Allah. Betul gak gitu jamaah? Jadi sebenarnya kita ini masih orang-orang alam munafik. Kenapa? Kok kita sadar diri kok? Nggak usah malu. Saya aja ngakuin kok. Saya sadar diri kok. Sekarang kita umpamanya mau mentingin ngasih orang apa diri sendiri, sama tanya? Kan pasti diri sendiri. Makanya saya mah sadar diri. Oh iya, saya mah masih orang munafik. Jadi saya nggak pernah merasa lebih benar daripada orang lain. Kan begitu dasarnya. Saya mah nggak merasa lebih hebat dari orang lain, nggak merasa lebih suci. Kenapa? Alam saya masih alam munafik. Allah tuh bukan nomor satu bagi saya, nomor 221. Betul apa enggak gini? Bobnya udah lari sono baru ke Tuhan. Kalau belanja udah, betul apa enggak ini? Setoran listrik udah, motor udah, terus beli rokok udah, ngopi udah, mie rebus udah, baru Bang Sorban kuprak sisanya 1.500. Itu ki gopean 33 kincring gitu. Kata Allah, katanya cinta sama saya, katanya nomor satu. Lah ini cenggo 1.500. Kamu bukannya 150.000? Enggak, kita ini lain dengan baginda Rasulullah, lain dengan Kanjeng Syabdul Qadir, lain dengan guru kita Bakai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Karena memang posisi Tuhan bagi beliau tuh nomor satu, hadirin. Gini loh ya, beliau menjalankan perintah Allah, apa mikirin komentar orang lain? Enggak, kalau kita kan mikirin komentar dulu. Ini perintah dari Allah, kira-kira enak apa enggak nih? Betul apa enggak gitu? Diterima apa enggak nih? Kan mikir. Rasulullah enggak, disuruh dakwah ya dakwah. Pamannya ngelarang, saudara-saudara ngelarang, bahkan orang Arab dikala itu pun melarang, jangan sampai Muhammad dakwah. Tetap dakwah, dia nggak butuh komentar orang lain karena ini perintah Allah, karena Allah nomor satu bagi beliau, yang paling utama. Begitupun sama di dalam pemberian takdir dari Allah. Allah mentakdirkan sesuatu kepada saya dan jamaah kan berbeda-beda takdirnya. Kadang-kadang kita malu bawa peranan takdir dari Allah. Kenapa? Karena kita mikirin komentar orang lain. Jadi bagi kita kadang-kadang orang lain tuh nomor utama, Allah nomor 2. Kan goblok kita ini sebenarnya. Bener apa enggak? Sebenarnya kan kalau Allah utama, Allah merintah sesuatu, fulan bin fulan kamu begini, ya udah begini. Kenapa? Engkau yang utama bagi saya, yang lain nomor sekian. Perkara diterima apa enggak ada urusan, yang penting kau tersenyum kepada saya. Itu baru iman yang sebenarnya. Bener nggak jamaah? Kadang-kadang kan kita gitu, aku cinta kepada Allah, giliran udan aja udah ngeriep-ngeriep. Ini termasuk alam munafik. Gak apa-apa, ngaku aja. Ngaku, jangan makin enggak, saya nggak munafik. Mau dari kemarin. Saya mah ngaku masih alam situ, saya mah hadirin. Bener apa enggak? Dalam mana buktinya? Buktinya jelas-jelas aja sih, buktinya sangat jelas sekali. Di kantongmu sekarang ada uang berapa umpamanya? Apa ada 15.000, apa 20.000, apa 150.000? Coba nanti uang sorban kamu ambil yang paling gede apa yang paling kecil? Udah jujur aja, yang paling gede apa yang paling kecil? Kadang-kadang ada di pura-pura merem. Kalau masih ngambil kecil masih mendingan pura-pura merem. Udah begitu rada ngantuk kan, salah ngambil pisan, nyesel kadang-kadang. Saya salah ngasih uang sorban, gua mau ngasih 1.000, kenanya ceban kan begitu.
Bener gak ini? Kita memang masih alam situ, makanya kita belum masuk ke alam awam. Belum. Kalau dibilang saya orang awam, belum. Emang gampang jadi orang awam. Jadi orang awam melewati fase alam munafik, baru masuk ke fase alam awam. Jadi buat awam aja nggak gampang. Kadang kita mudah menilai orang, ini mau orang-orang awam, ini orang-orang awam. Kamu aja belum masuk ke awam kok. Bener apa enggak? Masih masuknya di alam kemunafikan. Nah, bebas dari alam kemunafikan karena lewat bimbingan, zikir manakib di mana-mana diolah, pengajian-pengajian ya. Terus lagi perkumpulan-perkumpulan pencaksilat kan mesti juga ada arahan agamanya. Bener apa enggak? Ada ajaran rohaninya yang mana saja udah. Nah, disitulah mulai ada bimbingan-bimbingan, keluar kamu dari alam kemunafikan. Mana buktinya? Malam hari ini buktinya, capek ya capek, lelah ya lelah, tetap aja masih pengajian, berarti menomorsatukan Tuhan. Bener apa enggak? Tidak menomorsatukan diri. Diri mah capek, ngantuk mah ngantuk, lapar mah lapar. Ada yang bangun tidur belum makan ini? Ada nggak yang ini? Ada yang ngomong. Betul nggak jamaah? Loh, ini kita mengutamakan Tuhan, nggak mengutamakan diri sendiri. Ini kan lewat bimbingan para kiai, bimbingan para ustadz, bimbingan para mubalek, bil khusus guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kan bimbingannya di sini, baru kita mengutamakan yang namanya Allah. Langsung kita bilang, udahlah semua ini maunya Allah, berarti mengutamakan Allah. Ini kemauan Allah, mengutamakan Allah. Ini kehendak Allah, mengutamakan Allah. Akhirnya kita mohon maaf sama pengajian gesit, sama tahlilan gesit, sama ratiban gesit. Ini namanya ada perubahan, keluar dari alam kemunafikan masuk kepada alam keawaman. Jadi orang awam yang baik pun nggak gampang. Saya dan jamaah buat masuk ke awam aja ribet, apalagi masuk kepada kategori orang beriman. Alhamdulillah. Dari orang beriman nanti masuk lagi, nanti ada alam lagi ke situ. Dari beriman nggak cukup, masuk lagi alam istiqomah, alam macam-macam. Sampai kalau Abaya bilang kepada alam lahut, wah itu alam udah paling tertinggi. Saya dan jamaah kayaknya sampai mati goreng masuk ke situ. Ribet hadirin. Gimana mau kita ke alam lahut, bini melotot kita masih mikir? Betul apa enggak? Saya akan masuk ke alam lahut, bini lu melotot ya lu mikir. Kadang masih pusing juga bagaimana ke alam lahut. Alam lahut tuh udah gak mikirin macam-macam saudaraku. Udah nggak mikirin, kita masih kepikiran kreditan motor apa kagak? Masih pengen punya mobil apa enggak? Masih pengen ngecat rumah apa enggak? Kepengen ningkat rumah apa enggak? Mau alam lahut mana yang kayak begitu? Itu mau kan alam lahut, makanya susah sekali buat ke situ. Susah sekali. Yang penting kita nggak mampu, ikut orang yang mampu. Alhamdulillah. Pegangin udah wasilahnya ke orang-orang yang mampu. Syabdul Qadir Jilani, Rasulullah. Betul apa enggak? Guru kita, udah pegangin aja. Beliau mau masuk alam lahut, kita mah kagak. Gimana mau masuk alam lahut? Masih pusing bayaran sekolah bocah. Bener apa enggak? Masih pusing kreditan panci, masih pusing kreditan baju, masih pusing kreditan motor. Alam lahut mana? Ilok masuk alam Tuhan masih mikirin kreditan motor. Masa Tuhan kalah indah dengan kreditanmu? Tidak, saudaraku. Makanya kita yang penting masuk ke alam awam sajalah. Mudah-mudahan saya dan jamaah dimampukan masuk ke alam awam. Mana alam awam itu? Alam awam adalah satu, ya, dengarkan baik-baik. Kamu tahu apa yang tidak kamu tahu. Jangan kamu tidak tahu apa yang tidak kamu tahu. Gitu aja. Kamu harus tahu dulu. Saya ini nggak tahu apa. Oh, ini tuh saya nggak tahu. Kamu harus tahu. Saya tuh nggak tahu ini. Saya tuh nggak paham ini, saya tuh nggak ngerti ini, saya taunya ini, saya ngertinya ini, gitu. Nanti kamu akan memposisikan dirimu sesuai dengan apa yang kamu tahu. Paham apa enggak? Kalau kamu taunya bengkel, kamu akan memposisikan dirimu di bengkel. Jangan kamu taunya bengkel, kamu posisikan diri di kusen, habis tuh kusen diturunin. Betul apa enggak ini? Paham enggak ini? Jadi kadang-kadang orang itu semua merasa tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu, akhirnya jadi orang sok tahu. Nah, ini berarti belum masuk kepada alam awam karena dia nggak tahu apa yang tidak dia tahu, gitu. Contoh kecil, kita tahu nggak besok terjadi apa? Kita tahu nggak rezeki kita berapa? Kita tahu nggak jodoh kita siapa? Nah, kita harus tahu itu. Oh, saya nggak tahu itu, jadi saya nggak mau bahas soal itu. Kan gitu sebenarnya. Jangan kita bilang, oh rizki lu seret karena ini, berarti ini orang so tahu. Karena apa? Rizki mah nggak ada yang tahu. Oh jodoh lu seret karena ini, berarti ini orang so tahu.
Karena dia nggak tahu apa yang tidak dia tahu. Saya nggak tahu jodohmu siapa, saya nggak tahu rizkimu berapa, saya nggak tahu mautmu kapan menjemputmu, saya nggak tahu jodohmu panjangnya berapa lama, saya nggak tahu pula esokmu akan bagaimana. Maka saya tidak akan mengatakan hal itu. Kamu bertanya kepadaku jodoh saya siapa, saya nggak tahu. Saya harus tahu itu. Saya nggak tahu, yang tahu siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Rizki saya bagaimana kok bisa macet? Saya nggak tahu. Yang saya tahu rizki adalah urusan Allah. Lancar macet urusan Allah. Mintalah kepada Allah. Jadi kalau kita tahu apa yang tidak kita tahu, kita akan bawa kepada yang maha tahu. Itu baru awam. Betul apa enggak? Itu baru awam. Kalau doa saya bisa bantu. Begitu loh maksudnya. Kalau doa ikhtiar saya bisa bantu. Saya bisa doakan supaya kamu lancar, saya bisa ritualkan supaya kamu lancar, bebas-bebas saja. Doa dengan caramu sendiri. Ah, saya mau doa pakai bakar kemenyan, silakan, mending minta ke Tuhan. Jangan minta kemenyan. Menyan lu yang beli. Betul apa enggak? Kita bakar, kita minta ke Tuhan, enggak masalah. Enggak masalah kok. Wah, itu kan musyrik, kata siapa? Sejak kapan musyrik bakar menyan? Kan begitu sebenarnya. Kalau musyrik bakar menyan, bakar tabungannya musyrik. Sama-sama bakar-bakaran. Masa orang mak pagi-pagi nyiapin sampah bakar tabunan musyrik. Besok lagi nyapu lagi musyrik, banyak orang musyrik. Bener apa enggak ini? Enggak ke situ. Enggak ke situ. Kemusyrikan tidak, kemusyrikan itu adanya di dalam hati dia, di dalam tujuan dia, di dalam rasa dia. Siapa yang tahu tujuan orang? Bener nggak jamaah? Enggak ke situ. Jadi bebas-bebas saja. Yang penting gini ya, ada orang tanya kepadamu tentang rezeki, kamu nggak tahu. Saya nggak tahu rezekinya apa. Yang saya tahu rezeki mah urusan Allah. Ah, betul apa enggak? Lancar dan macetnya urusan Allah. Terus bantu doa bisa? Bisa. Untuk membantu doa, udah saya doain. Biar tambah lancar lagi, beli kembang 7 rupa, enggak apa-apa. Yang beli dia bukan kita. Betul apa enggak? Beli kembang 7 rupa, ayam 7 pasang. Lah kan lumayan kita doain juga. Doain 3 orang ya punya ayam 14. Kalau 7 kali 3 21 ekor. Lebaran mah kita enak bener. Loh, kurang pinter sih situ. Kalau saya mah enggak masalah kayak begitu. Terus dia ngasih, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, sodako kok biar tambah lancar. Saya datang ke orang pinter pakai, saya bawa ayam ini, boleh, untuk sodako kok. Tambah kamu ikhlas, tambah lancar rezekimu kok. Tambah gede bawaanmu, tambah lancar, tambah bagus. Jangan minta umpamanya doa ke orang pinter atau ke kiai, ke ustadz bawa amplop goceng, orang lancar. Karena doa panjang, pas buka amplop sambil bedek. Jangan sampai ustadz tuh umpama buka amplop sambil bedek, goceng. Lalu doa balik lagi hadirin. Udah naik ke langit ke-7 turun lagi, kenapa? Ini yang doain nyumpah. Kenapa? Goceng. Lah bener hadirin tuh nggak apa-apa ngasih kayak gitu, nggak apa-apa kata orang. Jangan mau ditipu. Nggak nipu, itu sodako tujuannya. Kamu kalau nggak dipaksa begitu nggak keluar. Bener apa nggak? Nggak keluar. Kadang-kadang dikasih ngumpat dulu, tiba-tiba dikasihlah satu buah cara oleh Allah biar keluar. Akhirnya keluar tuh. Kelapa hijau keluar, ayam bekakak keluar. Kemarin orang pernah warin ayam bekakak. Nah, keluar. Akhirnya, lancar saya. Bukan karena ayamnya lancar, bukan karena kelapa hijaunya, tapi karena sodakohmu kepada orang lain, menyenangkan hati orang lain. Akhirnya kamu disenangkan oleh Allah. Itu sebenarnya. Sebenarnya kalau ibu macet, bapak macet, bu, udah tinggal ngelihat ada anak kasih duit juga beres. Ada anak yatim kasih duit juga beres. Ada yang lain kasih duit juga beres kok. Apa susah-susahnya kok? Yang penting nyenengin orang. Ibu dagang umpamanya, macet dagangannya ya. Ya udah, ada orang lewat kasih duit seneng udah. Mau goceng ke, mau ceban ke, atau orang umpamanya lagi lapar kasih makanan gratis kan seneng. Kalau seneng kan kita akan disenangkan oleh Allah. Kalau kita disenangkan oleh Allah, mesti kita akan dilancarkan. Allahumma. Kan ritualnya seperti itu sebenarnya. Saya nggak ngajarin ritual macam-macam, enggak. Saya ngajarin di sini bicara soal sodako, cuman versinya yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu mudah-mudahan tuh Bagus dan Jamaah bisa menyenangkan orang lain, baik lewat perbuatan, lewat perkataan, ataupun lewat tingkah laku. Allahumma, Allahumma. Kita berkata baik banget juga kalau orang memang nggak dikehendaki oleh Allah untuk senang, tidak senang. Kita mau berbuat baik banget kalau Allah kehendaki untuk tidak senang, tetap tidak senang. Makanya yang punya kehendak senang dan tidak adalah Allah. Makanya kita fokus ke Allah sajalah. Belajar kita jadi orang awam. Setuju? Kita harus tahu apa yang tidak kita tahu, dan kita harus tahu apa yang kita tahu. Dan yang maha tahu adalah Allah. Dan kita punya keterbatasan. Ada yang kita tahu, ada yang tidak kita tahu. Banyakan mana sih?
Yang kita tahu sama yang kita tidak tahu, banyakan yang kagak tahu. Makanya jadi orang mah jangan so tahu. Karena kita banyak kagak tahu, kita tahu juga karena dikasih tahu sama yang maha tahu. Akhirnya kita bisa tahu sampai sekarang. Lama-lama kalau tahu-tahu mulu mendingan campur tempe. Di situ ngerti nggak omongan saya nih? Ya, tahu apa yang tidak kita tahu. Dan tahu apa yang kita tahu. Udah ya, cukup ya. Nah, iyalah nggak usah panjang-panjang. Saya mah kaman ceramahnya nggak pakai nyanyi. Jadi saya mah agak merdeka sedikit kemarin. Aduh, ini macam nyanyi. Apalagi yang kalau mau ceramah selawatan panjang. Lah ini benar saya mau orang kapan? Emang orang bisa. Pernah nyoba sekali dipakai, kayaknya canggung banget. Saya mikirin kurang pantas kayak itu, bagus rambut gondrong, muka sangar. Lawatan kurang pantas kayak saya. Iya, makanya saya tahu apa yang tidak saya tahu. Saya tahu apa yang nggak pantas buat saya. Kita harus tahu itu. Mana yang pantas buat saya, mana yang nggak pantas buat saya, mana yang cocok buat saya, mana yang nggak cocok buat saya. Kita harus tahu itu. Jangan situ nggak tahu. Sama kayak berbusana, mana yang cocok buat saya. Umpama kulitmu rada hitam, mana yang cocok baju warna untukmu. Jangan hitam, makanya kuning. Nyalah banget hadirin. Siang-siang pakai kuning campur celana merah, baju kuning, topinya oranye. Bener nggak? Lah kurang pantas. Jadi harus tahu apa yang kita tidak tahu. Kita harus bisa mantesin juga. Mudah-mudahan ya Allah beri taufik dan hidayah dalam Islam buat saya dan jamaah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba dari cara berbusana orang bisa nilai apa enggak? Bisa nilai kan? Oh cocoknya ini cocok. Kadang ada orang lihat pakaiannya tuh apa namanya ya? Kalau bahasa Polo mah pugag, canggung. Bahasa Indonesia yang baik canggung, tapi bahasa Polo pugag. Pugag ini nggak ada di rumus hadirin. Saya ketik di Google pugag, nggak ada itu. Juga nggak paham, yang paham cuma orang Tambun. Paham pugag kan? Pugag tuh canggung. Iya. Ki Bambang pun gak ngerti pugag, karena dia orang Purworejo. Jadi saya kenalin kamu satu bahasa Bekasi, pugag. Pugag itu canggung. Jadi nggak pantas gitu. Itu bahasa yang sudah mulai punah, pugag. Perlu diingat-ingat itu. Lu pakai baju kayak kelihatan pugag banget kan begitu. Ada, jadi kenapa tidak bisa? Berarti orang ini tidak tahu apa yang tidak pantas untuknya. Maka oleh karena itu yang maha tahu adalah semoga saya dan Yama dikasih tahu sama yang maha tahu. Jadi umpama saya dan Yama tahu karena dikasih tahu sama yang maha tahu. Makanya dekat-dekat sama yang maha tahu. Ingat terus kepada yang maha tahu. Ingat terus, jangan pernah lupa. Kamu nggak tahu ya, kamu akan baik apa enggak. Kamu deketin kepada yang maha tahu, nanti kamu dikasih tahu. Mana perbuatan baik, mana perbuatan tidak baik. Jangan kamu nilai dari diri sendiri. Perbuatan saya udah baik, oh nggak bisa. Perbuatan saya ini udah baik, udah bagus, nggak bisa. Yang tahu baik adalah Allah. Yang tahu tidak baik adalah Allah. Makanya deket-deket sama dia. Jangan lepas-lepas udah. Deket-deket sama Allah. Dalam berbuat apapun bareng Allah. Dalam situasi dan kondisi apapun bareng Allah. Akhirnya kamu itu tahu mana yang baik, mana tidak baik. Karena dikasih tahu. Alhamdulillah. Lewat siapa sih Allah ngasih taunya? Lewat Al-Quran. Ini ngasih taunya lewat para ulama, lewat para kiai, lewat orang tua ke anak tuh ngasih tahu mana yang bener mana nggak. Tong jangan begini, tong jangan begitu. Itu pun sebenarnya pengetahuan dari Allah, bukan semata-mata itu langsung dari orang tua. Itu pun ilmu dari Allah. Maka dengarkan udah. Apa yang Allah sampaikan lewat sahabat kadang ngasih tahu. Itu sebenarnya Allah ngasih tahu. Lewat temen ngasih tahu, itu sebenarnya Allah ngasih tahu. Makanya dekat-dekat sama Allah yang ada di dalam sahabatmu, ada di orang tuamu, ada di tetanggamu, ada di gurumu. Intinya satu, berbaiklah dengan siapapun. Itu intinya. Kalau kamu baik dengan tetangga, kamu baik dengan orang tua, baik dengan mertua, baik dengan guru, baik dengan siapapun, kamu akan selalu dikasih tahu yang kamu tidak tahu. Bahkan kamu diberi petunjuk yang baik-baik. Gak mungkin orang yang deket ngasih tahu yang jelek ke kamu. Bener apa enggak? Coba kalau kamu akrab mama, apa kamu diajarin yang jelek-jelek? Nggak bakalan. Walaupun temenmu jelek, dia tetap ngajarin yang bagus.
lu jangan begitu kayak gua, nih gua ngerasain kayak gitu nggak bagus, kan begitu kadang-kadang. Kali yang begini aja lah, kan begitu. Walaupun teman kita jelek, karena kita deket dengan dia, akhirnya dia mah tetap ngasih tahu yang baik. Udah cukup yang jelek mah gua doang, emang demen dia memang jelek. Bener apa enggak? Kita mah disuruh yang bagus. Jangan, kalau perlu mah jangan ke situ. Kalau bahasa jalan mah jangan ngalor, udah ngidul aja. Gua udah kenyang ngalor, nyungsep mulu. Gitu. Udah ngidul aja ngidul. Nah itu loh maksud saya, itu pemberitahuan dari Allah. Alhamdulillah. Maka berbaiklah dengan Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Baik kepada Allah otomatis baik kepada manusia. Karena manusia itu akan membawa apa-apa yang Allah perintahkan, lalu disampaikan kepada sesamanya yang membina hubungan baik. Ya gimana mau dikasih tahu yang baik kalau kamu hubungan nggak baik? Teguran juga enggak, sapaan juga enggak, obrolan juga enggak. Gimana mau ngasih taunya? Pakai alam gaib? Nggak mungkin dong. Saya umpama nggak ketemu dia, hei jangan ngidul, lari hadirin. Jangan. Kata dia, suara dari mana ini? Nggak gitu. Jadi Allah ngasih tahu yang mudah sekali. Kayak macam jamaah kadang ngasih tahu, kayak jangan pakai ini, kurang pantas. Nah ini kan pengetahuan dari Allah. Oh, Allah ngasih tahu. Alhamdulillah. Kayak jangan begitu, kayak kurang pantas. Oh, Allah ngasih tahu. Kayak jangan begini, kita mikir, Allah ini rada rewel juga sebelah ini. Ini orang boleh, bener gak? Gue ganti lah yang kagak rewelan dikit, kan begitu sebenarnya. Ya namanya juga kesempurnaan milik Allah. Allahumma amin. Juga minta Fatihah ya. Dah. Besok acara malam Jumat. Jadi malam Kamis libur, alhamdulillah ya. Ini 2 minggu full kita libur malam Kamis. Padahal malam Kamis juga nggak libur, ada juga acara sebenarnya di Ciranjang. Cikasur, Cipring Bed. Iya, kalau udah libur pengajian anak suruh tidur, justru tidur. Atau anak belum ngantuk mah tidur. Besok sekolah ngantuk. Padahal mamanya pengen. Enggak ngantuk, ya udah main sono kunci itu jebret aja, kasih jajanan gocap. Buset, bocah girang ke Alfa. Pulang dibagiin. Orang tua kadang-kadang kalau udah punya kemauan, anak udah diusir. Ngerasain kayak gitu ya. Iya. Gue tahu lagu lu nanti. Ini Kamis malam Jumat ya. Kamis malam Jumat di Rawalumbu. Jalan Maghrib tempat Pak Haji Jarwanto. Hadir ya. Acaranya dibarokahi oleh Allah. Nanti ke depan ini dengarkan nih, yang nanti mau punya acara punya apa, dengarkan nanti ke depan. Akhir bulan ini tuh bagus. Ini nanti keluar cuma seminggu sekali, ya. Pokoknya yang minta jadwal, pokoknya minta acara, ya pokoknya saya kasih. Kamu minggu ini, gitu. Mau malamnya bebas, mau malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Yang penting jangan malam Sabtu, mau malam Minggu, itu doang. Larangan bulan. Beneran hadirin, itu mau kalau bisa harga mati. Itu aja ya. Jadi seminggu 1 jamaah, setuju nggak gitu? Harus setuju lah. Lah kita turun berdoa dia. Ya, nanti seminggu sekali aja. Jadi biar acaranya tuh lebih enak acaranya kan. Kalau seminggu sekali masa sih nggak berangkat, bener apa enggak? Jadi euforianya tuh beda. Seminggu sekali aja kita keluar pokoknya. Seminggu sekali cepet tuh dia itu, jangan salah. Kan punya rutinan di mana-mana. Ada rutinan, malam Jumat ada, malam Kamis ada, malam Rebo ada. Seminggu sekali aja tablik akbarnya. Jadi minta tanggal, udah kamu minggu ini. Minta tanggal, udah minggu ini. Harinya terserah kamu mau minta malam apa. Mau malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, bebas. Yang penting jangan malam Sabtu, malam Minggu. Larangan bulan. Bener itu mah kagak boleh. Udah tertulis di Lauhul Mahfuz. No. Takut kualat kita. Ini mau acara besar, mau besar bagaimana gitu, no. Larangan bulan. Orang kalau larangan bulan, sholat kagak boleh. Bener nggak datang bulan, coba boleh sholat apa enggak? Enggak, ke masjid kagak. Sama kayak kita, jadi kalau malam Sabtu, malam Minggu itu datang bulan, bukan lagi larangan, datang. Jadi udah nggak boleh ngapa-ngapain, udah mandek di Al Mubarok, mandek di Al Baghdadi, beres udah urusan begitu aja udah, ya. Jadi minggu sekali 1 kali. Nanti kalau seminggu 1 kali, saya yakin tambah kompak nanti ke situ. Bener apa nggak gitu?
lebih antusias. Kalau kayak gini kan yang kemarin kecapean nih di Cinyosok kagak berangkat, yang di Cimuning kagak berangkat kecapean, bener nggak? Lah cuma tuh bagus doang yang kagak capek-capean, capek mah capek baik, cuma berangkat tetap berangkat kan begitu sebenarnya. Kagak berangkat kita malu. Babnya beliau sama orang tua kita, mertuanya bisa kita ngomong apa kita rada takut juga, pakai ngomong rada kaku juga kita. Alhamdulillah, makanya kita pas pakai dateng ya, pada mau tidur tadi jam 5:30 hadirin, jam 5:30 tidur dibangunin. Itu mau acara ke Bambang, pala pelontongan muter-muter, melegek bangun tidur ya. Nyawa sudah masuk belum nih? Baru saya mandikan. Itu jalan kalau kata orang mandi lelungu, bahasa Bolo melelungu ke mobil, kutuk nyampe ke mobil gak perlu ya. Tahu-tahu nyampe sini hadirin, mungkin saya masih terlelap lagi di dalam mobil. Tanpa saya sadari, begitu cepat perjalanan, jangan-jangan naik buruk swab gitu. Nyampe ke situ langsung ditanya sama Ustaz Roni, bangun tidur, emang bangun tidur bisa? Bener nggak? Kasih teh manis, dulu enak bener, surutut, ngisep rokok, udah hidup lagi saya langsung sekarang. Tadi setengah hidup setengah mati. Nah, oleh karena itu yang penting satu ya, yang penting satu istiqomah. Saya berharap malam Rabu Pahing siap semua hadir sini kan? Itu aja udah. Setiap malam Rabu Pahing saya menyatakan, gitu aja. Acara malam hari ini diketahui langsung oleh Abah, direstui langsung oleh Abah, gitu loh. Kalau situ umpama ke Allah agak ribet, dikasih wasilah nih ke Abah. Kadang-kadang kita ke Allah langsung agak ribet, tapi kalau gini ada ancaman guru mah kita berangkat juga, bener apa gitu? Contoh kecil gini, contoh aja contoh umpamanya beliau bilang awas dia nggak datang, nanti urusan sama saya. Datang apa enggak? Datang, karena wasilah itu namanya. Sama kita juga ke Allah kadang-kadang meninggalkan larangan lewat wasilah. Ancaman orang tua itu wasilah, awas kamu lagi begitu lagi, saya nggak aku sebagai anak saya, itu wasilah ancaman Tuhan. Biar kita ini menjauhi larangan ya, jangan salah paham. Orang tua saya kok kejem banget, enggak kejem. Itu wasilah buat ke Allah. Bener apa enggak? Senyuman Tuhanmu ada di senyuman orang tuamu, ada di senyuman sahabatmu, ada di senyuman gurumu, ada di senyuman orang-orang sekelilingmu. Maka kalau orang sekelilingmu tersenyum, berarti Tuhan tersenyum kepadamu, saudaraku. Simpel aja, coba nyengir dah. Tuhan nyengir sama saya. Nyengir terpaksa banget. Campur ngantuk. Ya Allah. Ya udah. Minta Fatihah malam Rabu Pahing barokai selalu oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu nana lillah asnadu bi fajlillah alal gabi salatullah ala sabi salamullah bil muhidinil alisna minal balwahi ya Allah wa ya adab wa ya anjab wa ya sadad wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nasuru lillah alal gabi salatullah ala safi salamullah bil muhidinil alisna minal balwahi ya Allah sa'alakum walizul farajaunakum wa fi amrina qasadnakum fasudu ajmakum lillah alal gabi salatullah ala safi salamullah bil muhidinil alisna minal balwahi ya Allah bil barakah wal karamah qadir wali Allah bisafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah amin 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 amin
Amin amin amin amin. Allah amin 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 amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Ala bahri syafa sayyidina habibina syafina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabihi sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali radhiyallahu an bi barakati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Khususon ila hadratin Nabi Allah Hidr Nabi Allah Ilyas alaihi wasallam wa summa khususon ila turuhi silsilah Naqsyabandiyah Sayyidina Sultanin Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa azwaji wa muhibbi subhanahu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa Sayyidi Tabasai Junaidi Al-Baghdadi wa Syekh Baudin Naqsyabandi wa Syekh Beransana Sadli wa Sasarani radhiyallahu anhu khususon ila turuhi Habib Abu Bakar bin Salim bin Jindan Nabi Husain bin Abu Bakar Ali Nuswar Batang Jamil Habaib wa ila ruhi abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa Jamil dan amir rasulin waswada wasolin wal ulama di aminin wal malaikat rabbin sayyidina wa malaikat Jibril wa Mikail Israfil Ijrail malaikat jasmani rohani keturunan malaikat istiqomah malaikat hafadhah malaikat hamdul arsy bi barakati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususon ila turruhi jami'il auliya wali adim sunan wali songo wa ila ruhi Syekhina Kemal Khalil bin Kapatip Bangkalan Ki Abu Samsudin Batu Ampar yang meri Batu Ampar bujuk lantong bujuk tumpang bujuk kasame bujuk jam bujuk ing mata bin Resau teratus semenep Sayyidi Setelangga bujuk Madura ke Jedin kebun nangka kilas tukuluk ke Majid Tabata ke Hamid Banyanyar ke Bakir Banyanyar ke Bedebe Banyanyar ke Mukhlis Batu Ampar Jamil Kiai Preceng ke Batu Ampar wa ila ruhi Sultan Hasanuddin Banten Syai Imam Banten Syamil Banten Kirimati Banten Syabda Munyi Pamian Jawa Barat Sekoro Kerawang Kenur Ali Bekasi ke Johari Ceger ke Rawi Ceger ke Abdul Fatah ke Mukhlis ke Asnawi Caringin Banten bi barokati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususon ila turruhi Syekhina Ya Hamid bin Kiai Abdullah Pasuruan Ya Hasim Asari Jombang Ke Mustahim Romi Jombang Ke Romi Tamnya Jombang Gus Mewa Gus Ut Ke Hafid Nogo Sare Ke Umar Beringin Ke Husan Sumur Beringin Ke Hanan Tanggur Ke Mukhlas Budadu Ke Sang Haji Baka wa ila ruhi Mbah Menur Pemalang Ke Mutar Sabat Lok Agung Banyuwangi Dati Ibrahim Banyuwangi Ke Amadu Sidik Timur di Zenab Juleha Ke Khatib Curakates Ke Misalnya Ludo Ombok Ke Soleh Puger Habib Mukhtar Murosok Jari Syekhan Abu Muhammad Ketapang Habib Hasim Bamaki Kaliboto Jamil Habaib. Di tawasul kita dia agak nyambung dengan Mbah Nur ya, karena belum lama itu jamaah Pemalang tuh manakiban di tempat pertapaan yang Mbah Nur. Dan biasanya orang yang datang ke situ tuh biasanya bukan cuma sakit apa hilang biasanya. Makanya jarang yang berani ke tempat pertapaan Mbah Nur di bukit itu di gunung di Pemalang. Nah jamaah tuh manakiban di sana hampir 7 orang jam 12 malam gitu loh. Dan itu saat manakiban tuh buateng banyak orang berjubah di situ komunikasi. Setelah komunikasi ternyata diizinkan, berarti kan tawasulnya jamaah nyambung kepada Mbah Nur. Semoga turun barokahnya, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususon ila ruhi Kiai Sidik Jember, Kamal Sidik Jember, Mansur Sidik Jember, Abdul Halim Sidik Jember, Abu Usman Jember, Haja Umi Fatona, Miru Bisa, Umi Sofia, Umi Barjanya itu Yibah, Aba Karto, Aba Aziz, Aba Bedui, Aba Maktub, wa ila ruhi Aba Syukri, wa ila ruhi Syekhina Yamar Sidik Jember, Kiai Dohiri Pasuruan, Kiai Akabah Sunari Cikandi Kerawang, Kiai Ahmad Daib Pacing Kerawang, Kiai Desuki Harun Bekasi, Kiai Mugeni Sukatani, Jami'il Aulia Ilwali Adim Ahli Badar, Ahli Uhud dari Baki di Malam Makauhal Madinah fil Jawa wal Madura fi alam bi barokati Syekhul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina khususon Fatihah buat orang tuanya masing-masing, mertua, guru yang masih ada maupun yang telah tiada, sama dapat ampunan dari Allah, amin. Yang masih ada orang tua saya, orang tua jamaah, mertua saya, mertua jamaah, guru saya, gurunya jamaah, ditambahkan umur yang barokah, sehat yang barokah, doanya mustajab, amin.
dan juga yang telah tiada diluaskan alam barzanya, diaku sebagai santri Syabdul Qadir Jilani, umatnya baginda Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Khususun ila terruhi. Fatihah saya minta khusus bil khusus buat guru dan orang tua kita sahibul fadilah wal karomah Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga beliau tambah-tambah sehat panjang umur. Doanya beliau ditambahkan mustajab oleh Allah. Apa yang beliau rencanakan disukseskan oleh Allah. Juga keluarga besar Al-Baghdadi, umi-umi, putra-putri, menantu, cucu dan seluruh santri Al-Baghdadi, semoga tambah sehat panjang umur. Juga berada dalam lindungan Allah, barokah Allah. Wabil khusus juga Jami'il Jamaah Manakib, ya, seluruh jamaah manakib di mana saja berada, baik yang masih aktif ataupun tidak aktif, yang penting tetap dia bagian keluarga besar jamaah manakib. Ya, yang ada maupun yang telah tiada sama dapat ampunan dari Allah. Yang masih ada tambah sehat panjang umur. Doanya jamaah semoga dimustajabkan. Anak cucunya semoga dinaikkan derajatnya oleh Allah. Dan juga apa yang jadi permasalahannya, apa yang menjadi keinginannya, semuanya disukseskan oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Khususan juga buat warga Kampung Bulu di sini ya, istiqomah. Semoga jalan-jalan yang dilewati jamaah diberikan barokah oleh Allah. Orang-orang yang ketemu dengan jamaah diberikan barokah oleh Allah. Orang-orang yang salaman dengan jamaah diberikan barokah oleh Allah. Orang-orang yang senang lihat jamaah seperti ini diberikan barokah oleh Allah. Tetangga depan belakang kanan kiri semoga ditambah sehat panjang umur, lancar rizkinya, panjang jodohnya, anak turunannya diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Juga Fatihah buat Indonesia, negara kita tercinta, semoga selalu dijaga keutuhannya oleh Allah. Tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, seluruh elit-elit politik semuanya, seluruh legislatif ya, dari aparatur pemerintah, dari RT sampai ke presiden, semoga diselamatkan semuanya oleh Allah. Juga untuk tentaranya, polisinya, semoga selalu dijaga, dilindungi oleh Allah. Rakyatnya dijaga kesatuannya oleh Allah, sama anak bangsa dijaga kerukunannya, dan juga ruhnya dijadikan satu semua oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bibarakatihi abina wa umina, bibarakatil ustadina. Allahumma ya Allah bibarakati syekhina Bahya Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma ya Allah bibarakati karamati sultanin aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Allahumma ya Allah biidnillah waridallah ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maglubun bantazir wajibur qalbanan munkasir wajma' sabnadan mudasir innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafi'an abdukal muftakir kafa bilai nasiro inna syirka ladulmun adim wa ma yurdadul mandil ibad fakuti adabiru kami ladina dolam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fatah ya Razak ya Ghani ya Mugni, Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama ter'adum hamsika abadan abada ya Allah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman hikmi bis solihin wa huwa rauful ladhi bidda sukuli asyir wa qul jal haq wa jahaqul batil innal batil lakana zahuqa wa nunazil qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la tadud zalimina illa khusyara innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alaihi wa tuni muslimin. Allahumma sallimna jama' manakib, sallimna imam-imam manakib, sallimna keluarga besar Al-Baghdadi, sallimna keluarga besar jamaah manakib, sallimna Indonesia, sallimna min afatid dunya wal akhirah wa min fitatihima innaka ala kulli syai'in
qadir. Wa ufawidu amri Allah innallaha basyirun bil ibad. Ya Allah, tambahkan mustajab doa orang tua kami, tambahkan mustajab doa guru-guru kami, tambahkan mustajab doanya Bayi Junaidi Al-Baghdadi, tambahkan mustajab doanya Sultanin Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani, tambahkan mustajab doanya Nabi Allah Khidir, Nabi Allah Ilyas, tambahkan mustajab doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh bagus dan jamaah semua malam hari ini makmum akan doa-doa beliau. Engkau mengetahui apa yang tidak kami tahu, Engkau mengetahui apa yang tersembunyi di balik dada kami, maka tidak panjang yang kami ucapkan malam hari ini. Ya Allah, kabulkan apa yang diharapkan seluruh yang hadir malam hari ini. Kabul maksud, kabul hajat, kabul keinginan. Engkaulah zat yang maha mengabulkan dari apa yang kami harapkan. Wa ufawidu amri Allah innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya jal jalal wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin subhanaka rabbika bil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi hormati nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Air yang dibawa dijadikan air barokah. Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya? Oh. Di kantor RW, toilet mau di situ. Imam-imam ke rumah belum karena Kiai udah tahu kali, tahu Maret udah Maret. Nah, pulang nanti makan. Udah tahu bulan Maret, bulan Maret tahu. Mati ini belum mati ini. Ya.